pelajaran apa nih? PKN ya? PPKN. PPKN. Iya loh, PKN ini salah satu apa ya? Pelajaran yang untuk Sidanira loh. Jadi kalian harus bener-bener nih belajarnya nih. Sidanira tahu kan? Kalau kalian masuk SMP kan harus dari nilai rapor. Jadi bukan nilai UN, ya. Sekarang aku anak disiplin ya. Ya. Nah ini, jadi itu kita sekarang belajar namanya hak dan kewajiban. Jadi apa sih yang dimaksud sama hak tuh? Hak itu adalah yang harus kita dapatkan. Nah, hak itu harus kita dapatkan. Kewajiban itu yang harus kita dapatkan. Kewajiban. Nah, terus ada norma. Oh, kalau kalian ada nambah norma ya. Kalau kelas 3 baru ini sama ini. Kelas, nah ini norma. Norma itu aturan. Jadi kalau kalian itu tidak melakukan kewajiban dengan baik, akan menemukan norma. Norma ini ada yang tertulis sama yang tidak tertulis. Biasanya bentuknya apa ya? Adab atau bisa ke hukuman ya? Kalau norma ya. Oke. Coba yang harus didapatkan kalian hak nih sebagai anak sekolah sama yang di sekolah apa aja? Mendapatkan ilmu boleh. Mendapatkan nilai. Kalau kalian udah melakukan kegiatan belajar, nilai apa dulu? Terus apa lagi? Matematika. Hah? Maksudnya apa lagi haknya? Haknya itu adalah Kalian tuh tadi apa tuh? Makan kan? Itu juga hak. Ya kan? Kalian ada hak makan, hak minum, hak bermain, ya kan? Bermain hak, jadi hak tuh yang kalian inginkan, yang kalian akan dapatkan gitu. Hak belajar. Terus hak apa ya? Kalau misalkan liburan gitu bisa juga hak itu. Hak kalian berenang. Pokoknya membuat kalian bahagia yang harus didapatkan. Apa? hak ngarit. Apa? Ngarit. Narik. Narik itu apa? Buat deh. Potong rumput. Oh, potong rumput. Itu mah bukan hak, itu mah kewajiban. Nah, kamu udah disuruh itu. Ngarit, ya tuh biasanya di Jawa sana kan, di kampung gitu kan. Iya, kamu ngarit di sana? Enggak kan? Itu bukan hak. Itu biasanya kalau orang di desa tuh, biasanya kalau petani-petani tuh anaknya suka bantuin, ya enggak? Petani ngarit rumput, kalau dia mau manen, mau apa gitu. Nah, sekarang ini udah dapet nih haknya nih, kewajibannya apa? Sekolah. Yang harus kita lakukan. Nah, yang kita lakukan tiket sekolah, belajar juga. Jadi belajar tuh bisa hak, bisa kewajiban, ya kan? Kalau hak belajar tuh kalau kalian fun, aku mau belajar deh, mau belajar apa ya? Mau belajar tentang bahasa Inggris, aku mau les, atau aku mau belajar bu tentang matematika, aku mau les. Tuh itu sebenarnya hak kamu dapetin les di luar. Ada nggak les di luar sini? Nah, karena kamu apa? Dapat hak kan? Mau belajar kan? Nah, kalau sekolah tuh biasanya kewajiban. Sebenarnya kalau belajar tuh kalau menurut ibu ya belajar itu tetap kewajiban, tapi lebih ke hak. Karena apa? Kalau kalian itu nanti nggak belajar kan jadinya bodoh, ya kan? Ya kan? Jadi belajar tuh pusing sekolah karena disuruh orang tua. Jangan. Jadi sekolah tuh karena emang untuk diri sendiri gitu, ya. Ya kan? Makanya nih kayak ibu nih sekarang aja masih kuliah, ya kan? Karena hak ibu nih mau belajar, senang aja belajar. Makanya ada orang yang kuliah sampai dari S1, S2 yang pokoknya mau belajar apa aja itu sebenarnya hak. Kalau menurut ibu hak ya. Tapi kalau kalian bilang hak kewajiban ya bisa kewajiban, bisa hak juga lah gitu. Tapi kalau menuntut ilmu sesuatu yang positif menurut ibu kalian jadinya hak aja, jadi buat ngedapetin enak gitu. Jadi kalau belajar nih, aku mau belajar karena aku belajar karena orang tua bu, aku sekolah karena mama, karena papa, karena orang tua, kakek nenek. Nah itu udah susah. Nanti jadi kalian bingung. Kalau negeri, kamu milih apa? Nggak tahu bu, nggak tahu pak. Gitu kan suka gitu kan, gitu. Kita mau SMP nih, mau SMP mana nih? Mau SMP, kita mau SMA, mau di mana kuliah mana gitu. Tapi kalau kalian udah hak tuh, oh nih Rere sukanya apa misalnya Rere? Pelajarannya matematika. Oh ya Rere berarti nanti mau kuliah matematika kayak gitu. Ya suka matematika ya. Matematika nilai berapa? Saya suka biasanya bisa ya. Saya bahasa Inggris aja deh. Oh iya bahasa Inggris ya. Oke. Nah jadi tuh kalau kewajiban contohnya apa tadi? Indah bilang tiket. Terus apa lagi? Apa? Ayo kewajiban. Udah, hak itu kan tadi hak lebih. Hak belajar, kewajiban apa selain tiket? Tadi pagi ngapain tuh? Upacara. Upacara bendera. Terus
kewajiban apa lagi? Di sini selain piket apa? Aturan sekolah. Aturan sekolah. Itu benar tuh kewajiban. Kayak kalian mesti pakai baju hari Senin pakai dasi, pakai topi, kelengkapan tuh, Habibie tuh, ya kan? Kewajibannya banyak, terus menghormati guru, menghargai guru, menghormati kalau di rumah menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua gitu. Terus kalau di rumah juga, nah kalau di rumah kayaknya kewajibannya banyak nih. Apa tuh kewajibannya? Kewajibannya itu adalah Contohnya melakukan aturan. yang melakukan kegiatan di rumah apa? Nyapu, Bersih-bersih, ya kan? Siapa suka bersih-bersih di rumah? Ada jadwalnya nggak? Nggak? Bisa ada gimana contohnya? Saya kalau satu minggu Ah. paginya cuci piring, Ah. saya nyapu. Oh gitu, tuh ada tuh. Siapa lagi? Siapa lagi? Kadang saya kalau mau Ah. ada kalau oma lagi Ah. terus saya ibu. Tuh, kayak gitu tuh kewajiban membantu. Rajin apa? Kalau ada benar nih kewajiban tuh kalian tuh nggak, selain kalian nanti belajar nih kalau udah besar nih, kalian nanti kalau udah besar pengen nggak sih punya rumah sendiri? Nah, punya nggak sih? Banyak kan nanti kan kalian tuh namanya Gen Z ya atau Gen Alpha. Biasanya mereka rumahnya tuh di apartemen. Dia kan rumahnya biasa beresin rumah sendiri. Ya, beresin rumah sendiri. Ya kan terus apa? Gen Alpha ya, beresin rumah sendiri. Udah biasa Kalau Gen Z? piring sendiri. Gen Z itu SMP. SMP yang umurnya berapa ya? 13 tahun ke atas lah. Kalau kalian masih alpha kayak di bawah, ya kan? Nah, jadi kalian tuh nyuci piring sendiri, beberes sendiri. Itu nanti kalian dapat ya sampai gede. Jadi kalian nggak usah punya asisten rumah tangga, nggak usah gaji asisten rumah, kalian bisa belajar sendiri. Karena itu penting, karena kalau kalian nggak dari sekarang ngebantu orang tua, ntar kalau udah gede susah. Nggak tahu caranya ngelap-ngelap, setrika, nyuci itu harus. Karena kalau di luar negeri orang itu belajar semuanya sendiri karena mahal di sana. Makanya kalau di sana tuh kayak cucian, nyuci kan mereka suka pernah nggak lihat cuci? Saya kalau saya di Taiwan. Iya, kata saya di Taiwan kalau mau laundry mahal. Iya, laundry. Nah, makanya kalau di luar sana tuh suka ada, kalian suka pernah nonton Mr. Bean nggak? Nah, yang pakai koin kalau nyuci gitu. Dia nyuci naruh di situ, nanti dia tulis kayak gitu. Karena di sana tuh mahal. Gitu kalian nih, siapa tahu aja nih di antara kalian semua bisa sekolah di luar negeri, ya kan? Nanti kan akan hidupnya kayak gitu, nggak ada tuh di sini disiapin piring, habis nyuci, habis makan nggak nyuci, habis baju nggak ada di sana, nggak bisa mahal di sana. Makanya kalian kan sekarang nggak mungkin kan begini-gini aja kan, pasti pengen yang besar-besar. Nah itu kewajiban itu dari pekerjaan rumah, ya kan? Terus dapat pahala juga. Terus biasanya nih ya, kalau misalkan kalian tuh rajin, biasanya suka dapat uang jajan lebih nggak? Nah, berguna kan? Dapat dari orang tuanya. Biasanya suka dapat hadiah. Misalkan nih, Dede nih sering bantu mamahnya. Dari jajannya 10.000 jadi 15.000. Pernah nggak? Enggak. Mungkin nanti hadiahnya nanti dirapel pas lebaran, ya kan? Dapat duitnya banyak kayak itu. Jadi kewajiban itu harus dilakukan. Yang ini dilakukan, yang ini kita dapatkan. Nah yang ini kalau udah kayak gini nih, kalian nggak bisa macem-macem. Kenapa? Karena ada aturannya. Contohnya nih, kalau masih di rumah, misalkan pakai mau cuci piring biarin aja, kalian diomelin mamanya, papanya. Tapi kalau kalian nggak melakukan di sekolah, bisa dihukum. Hukumannya apa kalau di sekolah? Belajar di luar, diskors, ya kan? Disetrap. Ini masih di sini, masih bagus di di sini. Kalau di sekolah lain suruh pulang, ya kan? Suruh pulang. Oh Pak mau, suruh pulang, ya kan? Nah, jadi ini harus dipastikan, nggak bisa sembarangan nih. Contohnya kayak gini nih, rambut, ya kan? Rambutnya belum dicukur lagi, ya kan? Kan harusnya rambutnya nggak boleh kan? Ini di sini, ya kan? Nggak boleh lewatin batas. Kenapa? Sebenarnya itu peraturan itu ada gunanya. Kamu kan jadi gatel kan? Jadi nggak konsentrasi. Saya gunanya lagi cerita apa, misalnya bercerita kamu gatel, ya kan? Coba kalau kamunya gatel. Gini ya Bu. Bu. Ya bukan gitu, tapi kan rambutnya kan harusnya kalau kamu nih kayak gini, ini kan mengganggu sih gatel nggak sih kalau rambut situ? Gatel banget itu pengen Mana laki-laki mana yang perempuan? Tapi kalau semua saya rambutnya panjang. Siapa? Ini saya pitak. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu ganggu. Nah kayak Raja di sini dipapas gini. Sebenarnya saya itu
aturan itu sebenarnya ada gunanya kan? Ya kan? Nah, yang tidak tertulisnya di rumah nih, misalkan nih, siapa? Misalkan yang ada, misalkan Vinka. Aku di rumah. Vinka misalkan kalau pulangnya malam nggak dibukain pintu, pernah nggak kayak gitu? Pernah Pernah saya main, maksudnya main kayak gini kan, kayak gitu kan? Nah, itu yang tertulis. Nah, itu kan harus belajar. Karena nanti kalau masih dari sekolah nggak apa-apa, tapi kalau udah kerja, itu udah langsung dipecat. Udah aku ada parah deh. Makanya dibelajar orang dari SD, SMP, SMA itu dia belajar. Jadi nanti pas kuliah, pas nanti kerja nggak kaget gitu, ya. Jadi kayak gitu. Nah itu aturannya. Sekarang coba apa namanya aturan-aturan yang ada di rumah kalian itu apa aja ya? Aku tahu. Coba Rere sekarang gantian. Sekarang kalian siapa yang mau maju ke depan, terus jelasin, maksudnya gini, Bu, peraturan aku di rumah ini Bu, kalau misalkan aku nggak gini, coba dulu ya. Jadi biar teman-temannya biar tahu, oh ternyata si Rere kalau dulu kayak gitu, berarti nanti aku juga harus kayak gini gitu ya, oke ya? Coba maju ke depan Rere. Aku nggak. Ayo Rere. Halo teman-teman. Halo guys. Dah, Yang kedua. udah begitu aja. Coba menurut Rere nih, bukan menurut Rere, jadi Rere kan di rumah nih ada kegiatan nih ya. Bisa kalau sekolah mah nggak tahu semuanya sama, cuma kita lihat di rumah tuh apa sih peraturan yang ada di rumah Rere dan konsekuensinya kalau Rere nggak ngelakuin apa, tapi kalau misalkan Rere melakukan apa hadiahnya ada. Jadi ada rewardnya, ada punishmentnya, jadi ada hukuman sama ada imbalannya. Coba apa? Contohnya? Kalau saya apa namanya ada cuci piring atau nyapu ngepel, saya nggak boleh keluar. Oh gitu. Kalau nggak melakukan itu, oh itu setiap hari itu gimana? Ini kan kalau saya kerjain aja. Oh kalau kerjain aja. Jadi saya nanti mau pergi kemana gitu? Misal kayak saya mau main sama teman. Nah, apalagi kalau belum cuci piring atau nyapu ngepel, nggak boleh keluar. Oh gitu. Terus kalau misalkan Rere tetap, misalkan nih Rere tetap membangkang gitu ya, nggak nyuci sama nggak ngepel gitu, Rere pergi juga gimana omanya? Kunciin. Oh dikunciin. Terus kamu ngelawan nggak? Enggak. Nah kayak gitu. Jadi tuh nggak semua orang tuh gampang ya kan di rumahnya Rere kayak gitu. Berarti bagus nggak tuh? Bagus kan ya. Nah tapi waktu Rere melakukan hal itu, Rere tuh kayak sebel, kesel, atau kayak ya bener juga ya, atau ya udahlah gitu gimana? Kalau hanya melakukan hal itu? Biasa aja. Biasa aja. Saya cuma gini doang, dia kerjain aja kan. Terus menurut Rere omanya bener nggak tuh kayak gitu? Tujuannya sebenarnya apa omanya? Biar aku lebih mandiri. Nah, kayak gitu. Karena Rere tinggal sama siapa? Tinggal sama omanya, papa mamanya kan nggak sama Rere. Jadi Rere harus mandi. Nanti kalaupun nanti omanya misalkan nggak ada atau apa, Rere udah bisa sendiri. Coba kalau misalnya omanya kenapa-napa, Rere harus sendiri. Jadi itu sebenarnya peraturan itu dibuat itu buat kebaikan diri sendiri ya kan? Coba nih kayak gini. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari negatifnya ya lah. Jangan, wih oma nih bawel banget sih orang aku mah jangan. Tapi lihat, oh iya ternyata lucu ya kalau oma begitu ya. Jadi kalau oma nggak ada, kalau misalkan aku nggak bisa apa-apa, aku gimana gitu kan? Jadi itu sebenarnya peraturan dibuat itu emang ada positifnya, bagus kan? Ya udah, oke, makasih Rere. Nah, coba yang lain siapa? Ayo coba. Nanti ibu coba mau nanya bagaimana sarannya kamu nih gimana nih dengan peraturan ini? Ayo, aja apa? Kalau saya disuruh nggak mau nih, misalnya disuruh ngepel halaman. Ngepel halaman. Teras. Oh, Nyapu palingan ntar disuruh cuci piring atau enggak dikurung di kamar dikurung di kamar sama siapa? sama nenek. Oh nenek juga tinggalnya. Terus udah gitu, tapi dikasih makan kan tetap? Dikasih Tapi ya. kalau nggak aja ya Kalau apa? kalau nggak Sekarang kita coba nih lihat nih halaman yang tata tertib kelas nih, ya kan? Ini bener nggak sih kalau tata tertib kayak gini? Datang ke sekolah tepat waktu, benar nggak? Benar. Terus menggunakan pakai seragam yang rapi. Halaman 49. Nah, coba deh lihat deh. Coba kalian nih, kalian dari tata tertib ini kira-kira kamu berkaca pada diri kalian udah bener semua nggak sih? Tata tertib kelas halaman 49. Datang ke sekolah tepat waktu. Siapa nih yang suka telat di sini? Dede. Dede.
Dede. Nah, mengenakan seragam yang rapi nih. Coba siapa nih yang nggak rapi nih makainya? Abi. Abi itu cita-citanya jadi apa sih? Nah, gimana ya TNI yang nggak rapi ya, saudara-saudara. Apa? Sekarang ibu yang ditanya nih di pelonco sama Rere apa Re? Coba ibu sebutin 3 apa yang ibu sukain dari kelas 4. Apa ya? Kalau kelas 4 itu rapi, kelasnya bagus. Terus kalian tuh nggak apa kalau ibu mau bicara sekalian diem gitu loh. Jadi lebih menghargai guru. Ini Bu Nanda nih kayak wali kelasnya, keren ya. Tapi kalau yang ibu nggak sukain dari kelas 4, berantem. Yang berantem itu Nggak sempat apa ya? Mungkin cowoknya ya nggak rapi ya. Perempuan itu cantik-cantik, gelis, rapi. Jelek tuh nggak pakai kerudung. Hah? saya jelek dari lagi. Bukan masalah jelek, bukan jelek. Ini maksudnya nggak rapi gitu loh, nggak yang. Kagak pakai nasi. Maksudnya bukannya nggak rapi itu maksudnya gimana sih? Kayak gitulah, gitu kayak kan, apa nggak- sih? nggak jelas. Suka berantem. Kayak gitu. Tapi kalau anak perempuannya tuh kayak baik-baik semua. Nyampe 10 dulu kan. Iya. Udah selesai. Nggak usah. Udah, selesai. Dua lagi bu. Siap mas. Udah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nomor 1 dari Vinka. Ya benar. Siapa yang salah? Benar. Benar semua. Apa bu jawabannya? A. Benar. Benar. Ya Vinka. Nomor 2 Rere. Bentar. Aturan agama mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Salah satu manfaatnya adalah A. Memberikan semangat kepada umat beragama dan kepercayaan untuk lebih bahagia. B. Mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk hidup merdeka. C.
C. Mendorong umat beragama dan kepercayaan untuk meningkatkan iman dan takwa. D. Dapat menyadarkan umat beragama dan kepercayaan untuk hidup sederhana. C. Mendorong umat beragama dan kepercayaan. Ya, benar. Siapa yang salah? Kenapa Dede salah? Dede jawabnya apa? A. Kenapa A? Indah. Kan kalau misalkan kita beragama itu kan untuk meningkatkan iman dan takwa, Dek, ya. Jadi C ya. Berarti Dede salah. Ya udah dengerin. Nah, nomor 3. Ayo, Rai. Dewi merupakan anak yang rajin membersihkan kelasnya. Dia juga selalu bertutur kata yang baik ketika berbicara dengan siapa saja. Hal itu membuat Dewi menjadi anak yang disayangi oleh guru dan teman-temannya. Perilaku yang ditampilkan oleh Dewi merupakan bentuk pengalaman aturan Pengamalan aturan. A. Keluarga, B. Hukum, C. Adat, D. Sekolah. Aturan apa? Sekolah. Ya, nah, siapa salah? Rere. Apa? Ya. Sekarang nomor 4, Indah. Kan aku terhindar dari perilaku yang melanggar aturan agama, kamu harus menghindari sesuai Iya. Supaya kamu terhindar dari perilaku yang melanggar aturan agama, kamu harus apa, Indah? C. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ya benar. Siapa salah? Rajan apa jawabannya? Kok bisa salah? mempelajari ajaran setiap agama. Ya nggak usah gitu juga. Belajar mengikuti. Jadi itu sebenarnya gini. Kan kita dalam agama Islam, agamamu, agamaku, agamamu adalah agamamu, agamaku. Jadi jangan dicampur adukan. Jadi kalau misalkan kita melihat orang itu, ya udah biarin aja agamanya mereka. Kita punya hak kita sendiri, punya kewajiban sendiri, kita tidak ikut campur. Jadi mendingan kita lebih fokus untuk beribadah dengan sesuai sama agama dan kepercayaan. Jadi nggak usah musik yang orang lain, nggak usah dipelajari, nanti kamu malah bingung, ya. Kecuali pelajaran yang lain, kalau agama nggak usah dipelajari. Oke, kelima, Dea. Dea. Coba Dea, tadi, dah. Proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan pada aturan A. Keluarga, B. Hukum, C. Adat, D. Sekolah. Ya. D. Hukum, ya. Ini benar semua kayaknya ya. Ya. Nomor 6, Tasya. Salah satu manfaat pengembangan berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Masyarakat yang tertib, aman, dan damai. B. Kehidupan yang selaras dan seimbang. C. Masyarakat yang makmur. D. Kehidupan yang sejahtera. A. Ya, masyarakat yang tertib, aman, dan damai. 7, Habibi. Sebagai ketua kelas Noras ditugaskan oleh Ibu Ikram untuk memimpin musyawarah kelas mereka membahas mengenai jenis kesenian yang akan dilakukan oleh kelas 4 pada kegiatan pangkas menonton, tetapi Noras masih memutuskan dulu jenis kesenian yang akan ditampilkan oleh kelasnya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Tindakan lalu tersebut tentu saja tidak dibenarkan karena A. mendapat menguntungkan kelas lain, B. bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan, C. melalaikan perintah guru, D. dapat menyebabkan lolos dihukum oleh guru. B. Ya, berarti B ya, bertentangan dengan aturan pengambilan keputusan. Karena kalau keputusan itu harus musyawarah dan mufakat, nggak bisa susil, harus ketua kelas mengambil keputusannya sendiri, nggak bisa. Dia harus menurut kamu gimana gitu ya. Jadi jadinya satu musyawarah. Nanti kalian kalau dari SMP, SMA itu contoh kalian melakukan demokrasi atau musyawarah, mungkin kalau ketua kelas bisa. Nanti kalau OSIS tuh jadi ketua OSIS, kalian milih OSIS. Jadi itu jadinya semua tergantung dari pilihan daripada murid. Gak bisa tuh kalau sekolah, kamu itu tuh jadi OSIS, kamu jadi ketua kelas. Enggak, jadi semuanya milih. Itu namanya demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Nah 8, siapa? 8 siapa? Dede ya? Dede 8. Safira bukan adik saya, Safira.
terus Raja, terus dia bilang Raja tadi udah ya? belum. Oh ini abis Habibi siapa? Ini begini. Aku. Enggak, abis Habibi berarti dede aja, dede. Abis Habibie kan aku, terus abis aku Safira, abis Safira Razan, abis Razan Nabila, abis Nabila Dede baru. Suara barisan. Iya, sekarang dede ya berarti ya. Ayo deh nomor 8. Ayo musyawarah. Ayo deh. Ayo, Mbak Dede kamu bertugas. Makasih aku ya anak cek bersamaan cek sambung hidupin Sabar, apa deh? Demokrasi Pancasila. Ya benar ya dek. Dah. Sekarang Mbak Arti. 9 siapa? Safira. Safira. Nabila. Nabila. Ya udah. Nabila dan terakhir berarti Rajen nggak dapet. Tapi udah jawab nggak apa. Ayo. Saya menggambarkan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila A ke-5, B ke-4, C ke-3, D ke-2. C. B. Musyawarah. Keempat. Jadi apa? Sila keempat bunyinya? Lambangnya apa? Kepala banteng. Nomor 10 terakhir. Berarti Nabila. Safira. Proses musyawarah selalu menggunakan prinsip A. Kesamaan, B. Perbedaan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Keseragaman. C. Apa? Cek. Ya, ini aja. Ya benar semuanya. Bentar ya. Alhamdulillah. Ya. Ntar ibu ke atas bentar lagi. Ntar ya, sabar. Dah, yuk. Gecek lama. Jadi hari ini kita udah belajar PPKN mengenai hak dan kewajiban dan juga norma. Jadinya kalau kita tidak melakukan kewajiban baik ada konsekuensinya, bisa dihukum, bisa di kayak teguran, ya kan kalau di rumah nggak mungkin ya di masyarakat. Jadi kalian juga bisa mempelajari ini, semoga berguna nanti kalau kalian udah besar nanti di masyarakat, di rumah, di sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dari semua diawali dari sekolah yang dasar ini sama di rumah, gitu ya. Semoga berguna ya. Terima kasih pelajaran hari ini, kalian udah hebat banget, udah bisa ngejawab semua soalnya dan semua. Semoga selanjutnya untuk pelajaran yang lain ini bagus-bagus ya. Jangan PPKN aja ya. Ya. Ya Mbak Re. Ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.